Sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat datang dalam pertanggungjawaban sebuah kisah yang diadaptasi dari kasus nyata tentang profesionalisme dan tanggung jawab dalam dunia medis. Drama ini mengisahkan tentang seorang bidan yang bernama Arna yang menghadapi konsekuensi dari tindakannya yang melampaui batas kemampuannya. Bidan Arna dengan latar belakang pendidikan S1 profesi dihadapkan pada situasi darurat yang mengharuskannya membuat keputusan cepat, namun keputusannya untuk melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan kewenangannya menimbulkan dampak serius bagi pasien dan keluarganya. Dalam drama ini kita akan menyaksikan bagaimana bidan Arna menghadapi proses pertanggungjawaban atas tindakannya. Akankah dia mampu mempertahankan profesionalismenya dan memulihkan kepercayaan dirinya, ataukah kasus ini akan menjadi titik balik dalam karirnya? Saksikanlah drama Pertanggungjawaban hingga akhir untuk mengetahui bagaimana bidan Arna menghadapi konsekuensi dan tindakannya dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran tentang tanggung jawab, profesionalisme, dan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Di sini saya akan membahas kasus tentang keterlibatan bidan Arna dan tindakan medis yang dilakukan pada pasien. Saya akan memimpin diskusi ini kepada keluarga pasien. Silahkan menjelaskan kronologi kejadiannya. Saya tidak terima karena anak saya hampir kehilangan nyawa karena tindakan Ibu Arna. Menjadi roda tingkat 3 tanpa kewenangannya sendiri, dan kami sekeluarga tidak terima. Saya melakukan itu semata-mata untuk menyelamatkan nyawa pasien. Saat itu, situasi darurat, pasien kehilangan banyak darah, dan saya tidak punya waktu untuk mengumpulkan data. Saya tahu resiko besar, dan saya tidak membiarkan pasien semakin kritis. Saya hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik dari kemampuan saya. Saya paham situasi yang Anda hadapi, tapi Anda harus lihat apakah tindakan yang Anda lakukan itu memenuhi standar kompetensi yang Anda miliki. Saya ingin bertanya, dan tolong jelaskan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang Anda miliki sekarang. Saya memang lulusan S1 profesi bidan, dan selama kuliah, saya pernah mendapatkan pelatihan dasar untuk menangani keluarga dalam akhir. Tapi saya bisa menyadari, untuk keluarga tidak tidak, seharusnya tindakan dilakukan oleh dokter dengan keadaan khusus. Saya akui, saya hilang karena terlalu fokus dan mau berpikir panjang soal kewenangan saya. Kami ingin bidan Arna bertanggung jawab atas tindakannya. Kami tidak ingin ada korban lain yang mengalami hal yang sama. Kami dari pihak hukum akan memberikan pengawasan dan pelatihan yang ketat kepada bidan Arna, dan keputusan ini bersifat tetap dan mengikat. Baik, saya menerima keputusan ini dengan lapang dada. Saya sadar tindakan saya melampaui batas kewenangan. Walaupun yang saya menolong, saya bersedia menjalani batas pelatihan dengan tambahan dan evaluasi apapun yang diberlakukan. Saya benar-benar berharap kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi, baik oleh saya maupun rekan bidan lainnya. Halo Ibu Putri, saya menyesal sekali atas apa yang terjadi kemarin. Dan itu tidak ada bagi saya. Saya ingin membantu diri dan memastikan saya bekerja sesuai dengan profesi. Saya membuktikan bahwa saya bisa menjadi bidan yang lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Kami akan membantu Anda untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Anda untuk selalu mengikuti standar profesi dan kewenangan yang berlaku. Terima kasih. Baik, saya akan memeriksa Ibu. Jika
saya merasa ada yang tidak beres, saya akan memberikan rujukan kepada Ibu. Terima kasih Bidan, saya merasa lebih percaya diri dengan penanganan Anda. Sepertinya Bidan Arna telah benar-benar ingin serius mengembangkan kemampuan profesinya. Dengan ini, kami akan melepaskan pengawasan kami dari Bidan Arna karena telah benar-benar serius dan ingin menjadi bidan yang lebih baik. Terima kasih untuk pengawasan Ibu Ferry, saya ucapkan. Adapun edukasi, pentingnya memahami batas kewenangan dalam praktik kebidanan. Sebagai seorang bidan, pentingnya untuk memahami batas kewenangan yang diizinkan berdasarkan jenjang pendidikan dan pelatihan yang dimiliki. Tindakan medis yang melebihi batas kewenangan dapat berakibat serius, baik bagi pasien maupun bagi bidan yang sendiri. Baik, adapun contoh kasus di mana bidan X yang melakukan penjahitan robekan tingkat 3 atau penanganan kasus kegawat daruratan di luar batas kewenangan yang diizinkan untuk jenjang pendidikannya S1 atau profesi, menimbulkan beberapa pertanyaan dan perhatian serius dalam konteks profesionalisme dan keselamatan pasien. Berikut adalah analisis mendalam mengenai kasus ini. Yang pertama adalah kewenangan dan kompetensi bidan. Bidan X sebagai lulusan S1 atau profesi memiliki kewenangan tertentu dalam praktik kebidanan. Yang kedua, tanggung jawab dan akuntabilitas. Bidan X memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan kewenangan yang dimiliki. Kemudian, 3. Keselamatan pasien. Tindakan medis yang dilakukan di luar batas kewenangan dapat membahayakan keselamatan pasien. Penjahitan robekan tingkat 3 memerlukan keahlian khusus untuk menghindari komplikasi, seperti infeksi perdarahan atau kerusakan jaringan sekitar. Jika bidan X tidak memiliki kompetensi yang memadai, pasien berisiko mengalami komplikasi yang dapat dicegah jika penanganan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang lebih kompeten. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, pasal ayat 1 menyebutkan bahwa kebidanan adalah profesi mandiri dan kolaboratif dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan asuhan kebidanan kepada ibu, bayi baru lahir dan keluarga. Kedua, peraturan materi kesehatan nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Pasal 15 menyebutkan bahwa bidan dilarang melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Adapun konsekuensi, 1. Surat administratif. Bidan X dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan surat izin praktik. 2. Surat sanksi pidana. Jika tindakan medis yang dilakukan menyebabkan kerugian atau kematian pada pasien, bidan X dapat dijerat dengan pasal pidana terkait malpraktik medis. 3. Sanksi etika profesi. Bidan X dapat dikenakan sanksi etika profesi seperti pencabutan keanggotaan organisasi profesi. Pencegahan, adapun pencegahan yang pertama, pahami batas kewenangan. Bidan harus memahami batas kewenangan yang diizinkan berdasarkan jenjang pendidikan dan pelatihan yang dimiliki. 2. Kerjasama dengan tenaga kesehatan lain. Bidan harus bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan asuhan yang komprehensif dan aman. 3. Pengembangan kompetensi. Bidan harus tetap meningkatkan kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.